Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Raji, dan apa kabar? Semoga kamu selalu sehat dan juga dimudahkan segala urusannya. Dan kembali lagi saya bakalan membuatkan video buat teman-teman, dan kali ini kita mengangkat tema dengan judul yang harus kamu lakukan saat ini. Kira-kira apa saja yang harus kamu lakukan saat ini di tengah-tengah kehidupan kamu yang mungkin beragam dengan berbagai masalah yang ada. Di sini kita bakal membuka atau menggunakan dua kartu ini. Ada kartu tarot ini dan juga oracle card untuk membantu, dan ini adalah answer card atau untuk jawaban-jawaban dari apa yang nanti sudah kita bacakan melalui kartu yang ini. Teman-teman, bacaan ini bersifat general, jadi bisa didengarkan atau ditonton untuk semua orang tanpa kecuali, dan ini juga bersifat timeless videonya, jadi bisa ditonton kapanpun kamu bisa nonton. Video ini masih tetap berlaku tanpa ada batasan. Langsung aja kita shuffle kartunya, dan kita bakal melihat satu persatu kartu-kartu yang keluar di sini. Ada pesan-pesan apa saja, dan tentunya ini pesan spesial khusus buat kamu secara pribadi ya. Artinya apa yang harus kamu lakukan atau yang harus kamu lakukan saat ini. Hal apa saja yang harus kamu kerjakan, hal apa saja yang harus kamu lakukan, ya kan, di tengah-tengah mungkin ada masalah-masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu. Di kartu pertama di sini ada keluar death ya. Keluar death, saya akan keluarkan dulu semua. Seperti biasa saya akan buka 5 kartu terlebih dahulu, lalu kemudian saya bacakan satu persatu. Dan teman-teman yang kepengen melakukan konsultasi atau bimbingan spiritual, silahkan aja untuk bisa langsung chat ke nomor WA yang tertera di layar sini, di pojok kanan atas ya. Oke. Dan juga kamu bisa melihat di deskripsi atau di kolom komentar juga ada nomor WA yang tertera di situ ya. Kita lihat ada 3 kartu yang sudah keluar. Di sini ada Death, kemudian disusul kartu kedua ada Eight of Cups, Six of Cups ya, sorry. Terus kemudian ada lagi Nine of Pentacles ya di kartu ketiga. Kita akan melihat pesan-pesan apa saja di sini yang bisa kamu perhatikan, karena bagaimanapun kehidupan itu terus berjalan, dan selama kehidupan berjalan pasti ada masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita tentunya kadang-kadang butuh solusi, butuh pencerahan, butuh penguatan-penguatan. Apa sih yang harus dilakukan di tengah-tengah kesibukan kamu, di tengah-tengah kehidupan kamu, di tengah-tengah masalah-masalah kamu, dan sebagainya. Satu kartu lagi kita buka, dan langsung nanti kita bacakan. Oke, langsung kita ambil. Nah, teman-teman, yang pertama ada death ya. Death di sini berarti menunjukkan bukan death kematian, tetapi menunjukkan bahwa kamu harus mengakhiri masa atau fase yang sekarang ini sedang kamu rasakan. Fase di sini bisa saya lihat dari energi di sini, tentunya ada beberapa teman yang saya lihat di sini sedang mengalami suatu kesedihan, sedang mengalami suatu kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan dan sebagainya. Baik itu dikarenakan oleh satu kondisi tertentu, atau juga mungkin dikarenakan oleh ada masalah-masalah dalam dalam kehidupan kamu, terutama di masalah pasangan kamu. Di sini saya melihat ada beberapa teman yang saat ini sedang bergejolak perasaannya terkait dengan pasangannya yang tidak sesuai dengan harapan, yang mungkin ada konflik, mungkin ada keributan-keributan, atau ada masalah-masalah di dalam hubungan kamu. Melihat kartu ini, saya merasakan ada energi, ada sesuatu atau pesan yang harus kamu lakukan saat ini adalah kamu harus tetap melanjutkan hidup kamu. Dan fase ini harus kamu akhiri. Artinya kalau misalnya saat ini kamu sedang berada dalam kondisi yang tidak baik, perasaan kamu mungkin sedang gelisah, sedang galau, sedang tidak menentu, ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus ya teman-teman, karena bagaimanapun hidup terus berjalan. Seberat apapun, sesulit apapun di sini, kartu pertama, Death ini menunjukkan pesan bahwa teman-teman harus segera mengakhiri. Tidak bisa kalau ini dibiarkan terus-menerus atau membiarkan kamu larut di dalam kesedihan kamu. Tidak bisa membiarkan diri kamu terus kemudian tersakiti oleh keadaan atau oleh pasangan kamu sendiri juga. Yang jelas teman-teman yang harus kamu ketahui bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti diri kita selama kita memang tidak mengizinkannya, selama kita menjaga hati kita, selama kita menjaga perasaan kita, selama kita memproteksi diri kita. So di situ tidak ada yang berhak atau siapapun yang menyakiti diri kamu, sehingga di situ kamu bisa hidup lebih
lebih tenang, lebih damai, lebih tentram, lebih bahagia, dan seterusnya seperti itu. Nah, kembali kepada diri sendiri. Itu dari kartu pertama saya melihat ada pesan yang mungkin kurang lebih seperti itu. Di kartu kedua ada Six of Cups ya, bahwa sesungguhnya setiap orang memiliki kebahagiaan. Sesungguhnya orang memiliki hak untuk bahagia. Termasuk kamu juga memiliki hak untuk bahagia. Apapun masalah kamu, sekali lagi, sesungguhnya bahwa kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, itu tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang datang dari luar diri kita, tidak dipengaruhi oleh orang yang mungkin berhubungan dengan kita atau berkaitan dengan kita, tetapi semua kembali kepada diri kita, gitu loh. Jadi kebahagiaan, kedamaian, maka kitalah yang menciptakan, kitalah sesungguhnya sebagai co-creatornya, kita sendiri yang sebagai decision makernya. Mau bahagia atau tidak, kita sendiri yang menciptakan. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin sebagian dari banyak orang tidak memahami hal ini, ya, merasa bahwa aku bisa bahagia kalau ada dia, aku bisa tenang kalau ada dia, aku bisa begini begitu kalau ada dia, atau kalau ada ini itu segala macam. Nah, pemikiran seperti ini, kalau boleh saya bilang, kurang tepat, karena sesungguhnya kebahagiaan yang sebenarnya adalah kitalah yang menciptakannya sendiri, ya. Jadi seperti itu. Tetapi memang saya juga menyadari bahwa tidaklah mudah untuk kita memiliki kesadaran seperti ini, ya. Harus berproses, harus memiliki pembelajaran, harus punya jam terbang. Nah, maka dari itu Tuhan memberikan masalah-masalah sebenarnya untuk apa? Untuk membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi mengerti, agar kita tuh semakin kuat mengerti dan semakin memahami bahwa diri kitalah sebagai pemegang kendali atas hidup kita sendiri. Nah, di sini saya melihat bahwa kebahagiaan kamu tuh ya diri kamu sendiri yang menciptakan, ya. Jadi ini yang saya lihat di kartu kedua. So, di kartu ketiga ada Nine of Pentacles, ya. Ini ada hubungannya dengan masalah finansial, ada hubungannya dengan masalah keuangan. Kalau saya lihat di sini, potensi kamu memiliki keuangan yang baik itu sebetulnya sudah ada energi atau indikasi-indikasi yang mengarah ke sana. Jadi kalau misalnya dari sisi keuangan atau finansial kamu saat ini sedang kurang bagus misalnya, maka di sini kamu memang harus segera berupaya dan berusaha untuk menciptakan hal itu dengan berbagai kemampuan yang ada, karena Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya itu dengan sangat lengkap di kehidupan kita. Saya pernah berbicara kepada seseorang begini, bahwa di alam semesta Tuhan itu ibarat kata sudah menyediakan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Alam semesta ini ibarat kata pasarnya dunia, pasarnya alam semesta. Jadi di pasar itu kan terjadi yang namanya tukar menukar atau jual beli, gitu kan. Kita punya uang, kita beli sayuran, kita beli ini itu segala macam, kita beli kebutuhan, ya, yang ada di pasar. Nah, sama seperti di alam semesta, sama, ya. Jadi di alam semesta ini pun juga seperti pasar, ada nilai-nilai tukar yang harus kita tukarkan, ya, dan tentunya Tuhan sudah menyiapkan itu semuanya. Satu, kita punya tenaga. Yang kedua, kita punya pikiran. Ketiga, kita punya waktu. Yang keempat, kita punya skill atau kemampuan. Yang kelima, kita punya banyak hal yang kita bisa menjadikan hal-hal tersebut itu sebagai nilai tukar untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita penginkan. Dalam hal ini adalah rezeki. Nah, apa yang harus kamu lakukan adalah kamu harus tetap berusaha dan berupaya membangun relasi, misalnya membangun pertemanan yang semakin luas, berupaya untuk mewujudkan keinginan kamu, berangkat dari kita, mulai dari dalam diri kita sendiri, bahwa gue punya kemampuan begini, gue punya kemampuan misalnya berjualan, gitu kan, gue punya kemampuan bicara misalnya, terus kemudian aku punya kemampuan untuk relasi dan sebagainya. Nah, di situ sebetulnya bisa menjadikan alat tukar atau jembatan-jembatan yang menuju kepada datangnya rezeki. Kemudian di kartu keempat, di sini saya lihat nih ada sebuah konflik yang sedang kamu rasakan saat ini. Nah, konflik itu yang pertama saya melihat adalah konflik internal di dalam batin kamu sendiri. Nah, di konflik internal ini kadang-kadang juga mempengaruhi ketenangan pikiran kita juga. Selain konflik internal, saya juga melihat bahwa di sini kamu memiliki konflik dengan pasangan kamu atau juga dengan beberapa orang di luar diri kamu. Nah, konflik ini tentunya
tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada penyelesaian dan harus ada pembicaraan. Nah, pembicaraan itu tentunya bisa lewat apa saja ya, tidak harus ketemu. Bisa lewat telepon, bisa lewat chatting, bisa lewat apapun. Tetapi yang paling penting di sini, kamu harus tetap tenang di saat menyelesaikan permasalahan kamu tersebut. Karena kalau misalnya kamu dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah, dalam keadaan yang emosinya lagi nggak stabil, kalau bisa jangan menyelesaikan masalah dalam keadaan kamu emosi. Jangan memutuskan masalah dalam keadaan kamu emosi, ya. Jadi seperti itu. So, di kartu kelima di sini ada Queen of Swords, di mana di sini ada semacam pesan bahwa keberanian untuk menghadapi segala kehidupan yang sedang terjadi, segala masalah yang sedang terjadi, itu harus ditumbuhkan. Kalau misalnya kamu sekarang ini merasa ada perasaan khawatir, takut, cemas, dan sebagainya, maka teman-teman harus mencoba untuk mengubahnya, ya. Rasa khawatir, rasa cemas, ketakutan itu harus dirubah menjadi sebuah keberanian, ya. Karena dengan modal keberanian, maka ini menjadi sebuah modal untuk bisa kamu menyelesaikan berbagai masalah yang sedang terjadi. Terutama kalau sekali di sini adalah konflik masalah dengan pasangan kamu yang harus segera diselesaikan, harus segera dibicarakan. Sekali lagi, dalam kondisi yang tenang, netral, maka pembicaraan itu akan lebih enak gitu kan, karena dalam kondisi yang marah tentunya akan menimbulkan masalah-masalah baru, justru tidak akan menyelesaikan masalah dengan baik. Oke, kita lihat di kartu ke selanjutnya. Saya melihat di sini di kartu ke-6 ada Knight of Wands ya, Knight of Wands. Satu sisi akan datang seseorang dalam kehidupan kamu. Orang-orang yang kamu nanti atau orang yang sedang kamu nantikan akan segera datang dalam kehidupan kamu, ya. Ini di kartu ke-6. Terus kemudian di kartu yang ke-7 ada Eight of Cups. Sebagian di antara kamu juga bakal mengalami atau akan mengalami satu kesedihan di mana ada seseorang yang pergi dalam kehidupan kamu. Bisa jadi kamu yang pergi atau bisa jadi dia yang pergi, ya. Di sini ada energi kesedihan dan ada energi kepergian. So, antisipasi yang harus kamu lakukan adalah kamu menyiapkan segala sesuatunya, mental, perasaan, hati, pikiran, dan sebagainya, agar segala kemungkinan terburuk yang bakal terjadi, kamu benar-benar sudah siap, ya. Nah, itu yang harus kamu lakukan adalah kesiapan diri kamu, mental kamu, pikiran kamu. Kita buka lagi. Nah, di sini ada Queen of Pentacles ya, di mana kamu juga akan bertemu dengan orang yang tentunya bisa membantu kamu ya, bisa membantu kamu secara finansial, minimal dia nge-backup ya. Mungkin tidak hanya serta-merta finansial, tetapi juga bisa dengan sharing, ngobrol, dan kemudian kamu mendapatkan pencerahan-pencerahan dari orang tersebut ya di situ. Nah, so yang harus kamu lakukan berarti kamu harus tetap belajar tentang hidup, tentang kesalahan-kesalahan yang kamu pernah lakukan. Jadi ada perbaikan-perbaikan diri yang harus kamu lakukan secara terus-menerus. Dan di sini hubungannya juga dengan masalah finansial. Terus kemudian ada Ace of Wands ya. Ace of Wands di sini menunjukkan bahwa kamu harus memulai suatu kehidupan baru. Kamu harus punya prinsip-prinsip yang kuat, tekad yang kuat, tekad bulat yang kuat, sehingga kamu harus benar-benar bisa keluar dari zona nyaman ini ya. Zona nyaman itu memang membuat kita itu enggan untuk berubah, sulit buat move on ya, berat buat bergeser dari satu tempat ke tempat lainnya. Tetapi kalau misalnya kamu sekarang ini masih berada dalam kondisi atau di zona yang nyaman tersebut ya, kondisi nyaman itu bukan berarti membuat kamu nyaman ya. Bisa jadi gini, kamu nyaman di kondisi yang tidak nyaman. Artinya apa? Kamu sudah tahu bahwa kondisi ini tidak nyaman, tapi banyak orang yang kemudian merasa sulit untuk beranjak, merasa kesulitan untuk bisa move dari kondisi ini. Nah, di sini harus ada pemaksaan ya. Ada tekad yang bulat, dipaksakan dengan niat yang kuat, dengan keyakinan yang tinggi, maka di sini kamu harus bisa benar-benar move ya. Bergeser dari satu tempat yang memang sebelumnya tidak enak menjadi ke tempat yang lebih baik. Oke. Ada Seven of Pentacles. Nah, di sini saya melihat bahwa buat teman-teman yang saat ini mungkin secara finansial memang harus diperbaiki ya. Di sini kita lihat ada pesan untuk kerja keras ya.
kerja keras. Mungkin awalnya bisa kerja keras ya, tetapi pada kondisi tertentu nanti bisa menjadi kerja cerdas. Kerja keras itu identik dengan tenaga, kalau kerja cerdas identik dengan kita menggunakan pikiran atau menggunakan akal kita. Jadi itu gambarannya. Nah, saya akan melihat dari kartu Oracle ini, answer card ini, kita akan lihat pesan dan jawabannya apa. Kita buka 5 kartu saja untuk mempertegas dan memperjelas pesan-pesan selanjutnya dari hal apa saja yang harus kamu lakukan saat ini dan seterusnya. Oke, kita rapikan dulu kartunya. Di sini ada recovery, ya. Berarti memang teman-teman harus diminta untuk merecovery atau memperbaiki segala sesuatu yang mungkin saat ini tidak benar, memperbaiki segala sesuatu yang mungkin keliru, memperbaiki keadaan-keadaan yang selama ini tidak menguntungkan buat kamu. The situation will improve. Jadi harus ada improvisasi, harus ada kemauan-kemauan untuk kamu tuh benar-benar melakukan perubahan-perubahan. Improvisasi itu berarti, atau improve itu berarti kamu melakukan sesuatu yang berbeda daripada sebelumnya. Jangan itu terus. Kalau misalnya memang ternyata kamu kejebak ke dalam situasi yang begitu-begitu saja, maka mulai sekarang kamu harus benar-benar melakukan perubahan-perubahan. Ya, saya selalu mengatakan teman-teman bahwa untuk menciptakan perubahan, salah satu yang harus kamu lakukan adalah dibiasakan, ya. Jadi pertama niat, ya, niat, dibiasakan, dipaksakan, terus kemudian kamu melakukannya dengan ketegasan, dan yang kelima kamu benar-benar harus move, ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Ask your angels, ya. Jadi tanyakan kepada malaikat penjaga kamu, tanyakan pada diri kamu, ya, lebih tepatnya pada diri kamu, dan kamu harus berkomunikasi juga dengan Tuhan. Semakin kamu banyak berkomunikasi dengan Tuhan, maka kamu juga semakin bisa dekat dengan diri kamu sendiri. Atau sebaliknya, semakin kamu dekat dengan diri kamu sendiri, maka kamu akan semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, dekat dengan diri sendiri, maka petunjuk-petunjuk itu akan selalu datang secara ajaib. Ya, makanya saya selalu mengatakan salam keajaiban. Karena saya yakin bahwa keajaiban itu ada, dan salah satu keajaiban itu kita sendiri yang menciptakannya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang keajaiban, jangan pernah kita nunggu keajaiban, semoga datang keajaiban. Tidak bisa seperti itu, ya. Salah satu kita menciptakan keajaiban adalah dengan kita benar-benar menciptakannya. Ingat ya, kita adalah co-creator dari kehidupan kita sendiri. Maka jangan pernah berhenti untuk berinovasi, berimprovisasi, dan jangan pernah merasa puas terhadap pencapaian yang kamu lakukan atau pencapaian yang sudah kamu raih saat ini. Jangan pernah merasa puas, ya, dari segi apapun, karena dalam hal ini saya melihat bahwa ini mencakup seluruh kehidupan, seluruh aspek kehidupan, baik asmara, hubungan kamu dengan seseorang, pekerjaan kamu, karir kamu, bisnis kamu, usaha kamu, finansial, dan sebagainya. So, di kartu terakhir adalah you're ready, ya. Jadi apapun itu, kamu harus memiliki kesiapan-kesiapan. Kesiapan ini seringkali ditunda-tunda, ya, dengan kita sering menunda, nantilah, besoklah. Jadi hal yang harus kamu lakukan dan kerjakan saat ini adalah jangan menunda-nunda lagi, ya. Apapun sekarang harus kamu kerjakan. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau bukan kamu siapa lagi? Oke teman-teman, mudah-mudahan bacaan sederhana ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman. Mudah-mudahan ini resonate bagi teman-teman dan bisa memberikan semangat tersendiri atau energi baru bagi teman-teman untuk bisa hidup lebih baik. Salam sukses selalu, sehat selalu buat kamu semuanya. Jangan lupa yang kepengen konsultasi, silahkan aja langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini, atau juga di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi kamu bisa cek nomor WA yang nanti bisa terhubung dengan saya. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya memunculkan video terbaru. Terima kasih, saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.